Ketua grup perusahaan hanya mencicipi sepotong kue osmanthus pinggir jalan. Tiba-tiba dia teringat pada putrinya yang hilang selama 20 tahun. Namun sebelum sempat bertanya lebih lanjut, gadis itu sudah ketakutan oleh petugas dan buru-buru pergi. Ternyata 20 tahun lalu, gadis itu diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Tapi dalam perjalanan dia berhasil melompat dari mobil. Saat semua orang mengejarnya, sebuah mobil tak sengaja menabraknya dan membuat gadis itu kehilangan ingatannya. Selama 20 tahun ini, ketua grup telah menyelidiki lebih dari 5.000 keluarga, namun tak pernah menemukan jejak sang putri. Sampai hari ini dia mencium aroma khas yang hanya dimiliki putrinya. Dia langsung memerintahkan orang untuk menyelidiki latar belakang gadis itu. Sementara itu, gadis itu menerima telepon dari tunangannya di jalan, yang mengatakan rumah untuk mereka sudah dipilih, dan tinggal menunggu dia membawa uang untuk menyelesaikan transaksi. Tanpa diketahui gadis itu, ini hanyalah perangkap yang disusun oleh pria itu, karena selama 20 tahun terakhir, gadis itu tinggal di rumah keluarga penculik, mengira mereka adalah penyelamat hidupnya. Meski sering dianiaya, dia tetap tidak mengeluh. Dia melakukan semua pekerjaan rumah, dan bahkan berencana menikahi pria yang tumbuh bersamanya. Padahal pria itu sudah memiliki kekasih baru. Ketika gadis itu datang ke kantor pemasaran properti dengan membawa uang, pria itu dengan manis mengajaknya melihat-lihat rumah. Gadis itu sangat bahagia dan menyerahkan kartu ban miliknya. Melihat itu, pria itu dan kekasih barunya menunjukkan senyum licik. Saat yang sama ketua grup menerima laporan dari asistennya, bahwa gadis itu memang diadopsi di tahun yang sama saat putrinya hilang. Dia langsung yakin gadis itu adalah putrinya. Dan ketika mengetahui tunangan gadis itu bekerja sebagai satpam di perusahaannya, dia langsung memerintahkan agar pria itu dipromosikan, serta segera mengambil sampel DNA gadis itu untuk dicocokkan. Dia ingin tahu kebenaran di hari pernikahan. Pada hari pernikahan, semua tamu memberi selamat pada pria itu yang berhasil menikahi gadis yang begitu hebat. Tiba-tiba pria itu menerima telepon dari ketua grup, dan diberitahu bahwa dia dipromosikan langsung oleh ketua. Dia pun langsung membanggakan diri di depan teman dan keluarga. Gadis itu yang mendengarnya ikut merasa senang. Pria itu merasa karirnya kini telah diakui. Lalu dengan percaya diri berkata di depan semua orang, bahwa dia ingin berterima kasih pada seseorang. Gadis itu dengan penuh harap mengira yang dimaksud adalah dirinya. Namun tak disangka, pria itu justru berterima kasih pada kekasih barunya atas pendampingannya selama ini, dan langsung mengumumkan akan menikahinya. Mendengar itu gadis itu sangat terkejut. Dia langsung maju dan bertanya kenapa. Tapi pria itu mengatakan, sekarang dia sudah punya posisi tinggi, dan gadis seperti dia yang berasal dari kalangan bawah tidak pantas bersamanya. Ketua grup yang melihat adegan itu merasa sangat sedih. Dia ingin maju membela gadis itu, tapi karena hasil tes DNA belum keluar, dia hanya bisa menahan diri. Lalu segera memerintahkan asistennya untuk mempercepat laporan. Melihat pria itu begitu kejam, gadis itu pun memohon pada orang tua angkatnya, berharap mereka mau membelanya. Namun mereka malah mengakui bahwa gadis itu hanya anak yang mereka pungut dari jalan, dan sekarang pria itu sudah dipilih ketua grup. Gadis itu sama sekali tidak layak. Mendengar semua itu, ketua grup semakin yakin bahwa gadis itu adalah putrinya. Dia langsung menelepon asisten dan minta hasil tes keluar dalam waktu 3 menit. Gadis itu berkata bahwa selama ini dia sudah menganggap rumah ini sebagai keluarganya. Mendengar itu, pria itu malah tertawa sinis, dan mengatakan kalau gadis itu mau berlutut dan sujud, dia akan mempertimbangkan untuk tetap menerimanya. Ucapan itu membuat gadis itu tak tahan lagi, mengingat semua pengorbanannya selama ini. Sekarang malah direbut kekasih barunya. Dengan penuh amarah, dia menuntut pria itu mengembalikan semua uang yang telah dia berikan. Namun pria itu malah balik mengancam, jika dia terus mengganggunya, dia akan membuat gadis itu membayar mahal. Kekasih barunya juga ikut menghina dan merendahkan gadis itu, lalu bahkan menamparnya. Saat itu juga ketua grup menerima telepon, dan mendengar kabar bahwa gadis itu benar-benar